Mari kita buka bersama-sama firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 13 ayat 42 sampai 52. Kisah Para Rasul 13 ayat 42 sampai 52. Saya akan membacakannya bagi saudara. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah dan mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihatkan mereka supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat mereka, membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Amin. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, biarlah hanya kuasa Kristus yang nyata dan tampak atas tempat ini, sehingga kegelapan yang menguasai roh, hati, pikiran, kepekaan kami itu dihancurkan, sehingga jawaban satu-satunya yang kami pegang, dan kami menemukan tujuan mutlak Tuhan atas kami. Kami minta supaya hanya Roh Kudus yang berkarya atas kehidupan kami, atas ibadah hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke, shalom. Mari kita memberikan salam kepada samping kiri kanan saudara dengan mengatakan, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Kristus, anak Allah yang hidup. Amin. Judul firman Tuhan pada hari ini, terang bagi bangsa luar. Sudah 2 minggu berlalu, perkemahan Injil di Bali bersama dengan tim Korea, dan bahkan bukan hanya itu, khususnya gembala sidang kami yang dari pusat Yewon Korea pun hadir untuk membawakan firman Tuhan di seminar di LTS, dan juga memberikan firman kepada jemaat dan ibadah umum pada hari itu juga. Dan sebenarnya melalui perkemahan Injil ini, gembala sidang pusat Korea ini sedang membangun sebuah sistem antara baik para pekerja yang ada di Bali dan juga para hamba Tuhan yang ada di Bali, serta membangun sistem RTS, yaitu teologi seminari, sekolah teologi di Pulau Bali ini tahun depan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebenarnya melalui perkemahan Injil ini ada suatu sistem yang bangun di Pulau Bali ini. Tujuannya adalah untuk membantu pelayanan kita dan juga penyebaran Injil ke depannya. Pada seminar LTS, Gembala Pusat Korea memberikan firman yang menekankan bahwa tidak ada Injil yang lain, hanya Injil Allah, bahwa hanya Yesus Kristus saja yang harus menjadi solusi satu-satunya dalam kehidupan saudara. Hanya Yesus Kristus saja yang ditekankan,
Hanya Yesus Kristus saja sebagai Injil yang sejati yang harus terbangun di Pulau Bali ini. Supaya apa? Kehidupan kita memiliki kesimpulan akan Yesus adalah Kristus. Hanya fokus pada Yesus Kristus saja, supaya kita memiliki satu arah bahwa kita harus memperluas kerajaan Allah di tanah Bali. Setiap hari kita harus menantang diri kita supaya apa? Dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya Roh Kudus berkarya atas kehidupan saudara, baik di ladang saudara, dan juga saudara dapat memperoleh perjanjian dan memegang perjanjian di dalam kehidupan saudara, pekerjaan saudara, ladang saudara, dimanapun saudara berada. Maka penggenapan itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Untuk itu kita harus memegang Injil yang sejati dan apa? Mengikuti firman mimbar dan pelatihan yang ada di gereja kita. Sebab itu, perkemahan Injil kali ini Gembala Sidang menekankan supaya para pekerja, para pelayan Tuhan, para majelis, para penatua, penopang ekonomi, pembisnis harus membantu perluasan penginjilan di Pulau Bali ini. Oleh sebab itu, Gereja Pusat Yewon Korea melalui perkemahan Injil ini, mereka membantu sistem secara rohani. Harus kuat secara rohani, supaya sistem jasmani dan sistem rohani bisa seimbang, berjalan kepada apa? Untuk membangun landasan Injil yang sejati. Seperti di Roma 16, ada tokoh-tokoh Alkitab yang membantu pelayanannya Rasul Paulus, yaitu Priscilla, Aquila, Febe, dan juga Gaius. Mereka ini yang membantu para misionaris, para hamba Tuhan dalam melaksanakan pelayanan mereka. Bahkan tokoh-tokoh Alkitab ini juga bukan hanya membantu, tapi mereka juga mendoakan supaya apa? Tuhan memakai usaha mereka, pekerjaan mereka, ekonomi mereka untuk pelayanan. Karena itu seluruh jemaat Karis Yewon Bali harus mendapat jawaban melalui tokoh-tokoh ini dan mulai mendoakan supaya melalui keluarga saya, melalui pekerjaan saya, melalui lingkungan saya dapat membantu dan menjadi tokoh utama yang membawa bangsa-bangsa kembali kepada Tuhan. Amin. Jadi mulai hari ini doakanlah, maka apa? Jawaban Tuhan pasti akan saudara peroleh. Intinya adalah melalui pekerjaan saudara, bisnis saudara, apapun yang saudara sedang kerjakan hari ini harus diberkati oleh Tuhan dan harus dijaga oleh Tuhan. Karena itu berkat finansial yang saudara terima mulai hari ini, pertaruhkanlah demi pelayanan misi. Maka Allah akan berkarya atas seluruh kehidupan saudara. Gereja Antioquia yang sudah kita pelajari adalah gereja pertama yang mengutus para misionaris, yaitu Paulus dan Barnabas. Itu terdapat di Kisah Para Rasul 13 yang hari ini kita baca. Bahkan kita dapat melihat secara nyata awal mula pelayanannya Paulus. Jadi ketika Paulus ini memasuki kota Kirene, kampung halaman dari si Barnabas, Paulus melihat ada suatu menara, ada satu bartisan yang kita kenal, di mana bartisan itu sangat kuat, yaitu apa? Bartisan perdukunan. Jadi di mana seluruh penduduk yang ada di Kirene ini, mereka terikat hanya dengan apa? Perdukunan. Dan apa yang terjadi adalah Paulus memperoleh yang dipenuhi oleh Roh Kudus, telah memiliki penyadaran bahwa dia harus membangun bartisan hanya Kristus di kota itu. Bahkan tim sekerjanya Paulus pun melakukan pelayanan selanjutnya, seperti firman yang telah kita baca pada hari ini. Kisah Para Rasul pasal 13 itu menjelaskan bahwa sebenarnya bukan hanya mereka mengutus para misionaris, tetapi juga ada titik balik bagaimana ada perubahan terjadi. Mereka menyadari akan misi bagi bangsa-bangsa luar.
Di Kisah Para Rasul 13 ayat 47 mengatakan, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Jadi ini adalah firman yang dikutip dari Perjanjian Lama, dari Yesaya 49 ayat 6, yang mana dikatakan bahwa kita sebagai anak Tuhan yang telah memperoleh keselamatan harus hidup demi misi dan memiliki sudut pandang akan misi. Inilah yang harus kita pegang dan jawaban mutlak inilah yang harus kita miliki. Amin. Sebab keselamatan yang Tuhan berikan kepada saudara tujuannya supaya melalui hidup saudara perjanjian Tuhan itu tergenapi atas saudara dan saudara menjadi terang bagi bangsa-bangsa luar. Status yang harus kita miliki adalah apa? Bahwa aku adalah terang bagi bangsa luar. Aku adalah terang bagi bangsa luar. Itu terambil di Yesaya 60 ayat 1. Pegang itu sebagai perjanjian. Inilah waktu untuk kita membangun dan memancarkan cahaya yang ada di dalam kita. Firman hari ini memberitahukan dengan sangat baik cahaya seperti apa yang harus kita miliki untuk kita pancarkan kepada bangsa-bangsa luar. Bagaimana tahun ini kita dapat menjalankan misi dengan lebih nyata lagi. Bagaimana melalui kita semua bangsa yang telah diwariskan kepada saudara itu dapat kita jalankan. Kita hanya perlu memegang apa? Perjanjian yang Tuhan nyatakan dan tantang dengan iman. Saya memberkati seluruh jemaat Karis Yewon Indonesia supaya memiliki dan membangun status rohani yang kokoh dalam diri saudara. Saya mengingatkan untuk saudara dapat menjadi terang bagi bangsa-bangsa luar dan menyadari tugas dan amanat saudara untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa untuk datang kembali kepada Tuhan Allah. Subjudul yang pertama, membangun firman pribadi. Di dalam ayat 13 sampai 14, Kisah Para Rasul 13 sampai 14, saya akan membacakannya bagi saudara. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadah lalu duduk di situ. Amin. Salah satu sebenarnya strategi dari pelayanannya Paulus itu adalah memasuki rumah ibadah karena di tempat itu banyak orang Yahudi yang berkumpul. Jadi di tempat itulah dia menjadikan tempat ia memproklamasikan Injil Yesus Kristus di rumah ibadah tersebut. Tetapi di tengah-tengah pelayanannya ada hal tak terduga yang terjadi. Karena teman sekerjanya Paulus dan Barnabas ini yaitu Markus dan juga Yohanes meninggalkan mereka dan kembali ke Yerusalem. Dan nantinya karena keadaan ini akan berlanjut juga di mana Paulus dan juga Barnabas tidak lagi berjalan bersama-sama dalam pelayanan misi, tapi mereka akan terpisah. Jika kita lihat mengapa Markus dan Yohanes ini lebih memilih kembali ke Yerusalem. Tapi sebenarnya lokasi yang mereka tempuh itu tidak terlalu jauh. Dari hal ini apa yang mau diajarkan kepada kita? Yaitu apa? Pentingnya pelatihan. Kita harus dilatih secara rohani. Jika tidak dilatih secukup-cukupnya, kita tidak dapat terus menjalankan pekerjaan Tuhan. Artinya, sebagai orang Kristen yang sejati, yang adalah murid sejati, harus adalah orang-orang yang terlatih. Selanjutnya kita bisa melihat Paulus dan juga Barnabas, mereka memasuki sinagoge yang ada di Antiokhia.
Untuk apa? Mereka memberitakan Injil lagi. Memberitakan Injil sebagai khotbah pertama mereka di sana. Dan kalau kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 2, kita dapat melihat khotbah di Kisah Para Rasul 2 itu dijalankan oleh Petrus. Kalau Kisah Para Rasul 7 itu dijalankan oleh Stefanus, dan di Kisah Para Rasul 13 yang kita baca hari ini adalah Paulus. Dari ketiga khotbah ini memiliki salah satu ciri, yaitu di mana mereka memproklamasikan firman Tuhan yang semuanya ada pada apa? Karya keselamatan, yaitu bahwa hanya ditafsirkan untuk terfokus kepada Kristus. Jadi, walaupun ketiga tokoh ini menyampaikan dengan cara yang berbeda, kutipan pun juga berbeda, tetapi semuanya satu fokus, hanya kepada Kristus. Bahkan Paulus, dia merangkul seluruh dengan sangat baik tentang bangsa Israel. Dia menjelaskan bahwa bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bagaimana bangsa Israel menjalani kehidupan di padang gurun, dan juga bagaimana bangsa Israel menghadapi masa imamat dan juga masa raja-raja. Semua perjanjian lama Paulus rangkum dengan sangat baik, dan rangkuman itu hanya ada pada satu rangkuman, yaitu apa? Raja Daud. Sebab melalui keturunan Raja Daud Mesias akan datang, dan memberitakan Mesias adalah siapa? Yesus Kristus. Dia juga mengatakan walaupun Yesus Kristus mati di atas kayu salib, tapi apa? Dia bangkit. Dan siapa yang mempercayai Yesus Kristus ditebus dosanya dan dibenarkan. Paulus menekankan tidak bisa memperoleh keselamatan dengan kekuatan kita, dengan kebaikan kita, dengan kebajikan kita, dengan tindakan manusia, tetapi hanya oleh keselamatan kita dibenarkan. Injil ini adalah Injil yang murni yang Paulus proklamasikan. Jadi bagaimana kita akan menginjili orang lain? Kita sekarang memiliki status yang baru dan amanat yang baru. Amin. Terang bagi bangsa-bangsa luar. Tetapi bagaimana kita bisa melakukannya? Firman apa yang harus kita sampaikan kepada bangsa-bangsa luar? Metode, cara, pendekatan seperti apa yang akan kita jalankan? Apapun yang saudara akan lakukan, apapun yang kita kerjakan, hanya terfokus pada satu, hanya pada Kristus saja. Amin. Kita sebagai orang-orang yang dipilih untuk menjadi terang bagi bangsa luar, sebagai orang Kristen yang sejati, untuk dapat mempengaruhi orang-orang di luar sana, harus membangun firman pribadi dalam diri saudara yang terfokus pada siapa? Hanya Kristus. Maksudnya apa? Saat ini pun ketika kita ditantang ataupun kita disuruh untuk memberitakan Injil, memberitakan Injil Kristus, pasti ada yang mengatakan, saya belum siap atau saya sudah siap. Oh, saya belum bisa atau saya sudah bisa. Karena itu kita butuh yang namanya apa? Pelatihan. Pelatihan di gereja kita juga sudah ada di hari Rabu, dan itu langsung disampaikan oleh misionaris Bella. Jadi setiap hari Rabu saudara coba ikuti pelatihan ini. Karena itu harus mendengar firman mimbar dan juga mengikuti pelatihan, dan jadikan firman itu sebagai suara Tuhan. Supaya apa? Kita dapat membangun firman Tuhan di dalam pribadi kita masing-masing, di dalam diri kita, dan menjadi murid yang memberitakan hanya Kristus di ladang kita masing-masing. Seperti jemaat Antioquia yang pertama kali disebut Kristen. Dan mulai saat ini kita juga harus doakan supaya apa? Kita dapat jalankan dan kita dapat terfokus hanya kepada Kristus, dan kita dapat mengikuti apa? Pelatihan yang ada, dan juga RTS yang akan dijalankan tahun depan. Saudara mulai mendoakannya dan menemukan panggilan Tuhan atas kehidupan saudara. Jadi kembali lagi, fokus kita saat ini ada pada siapa? Ada pada apa? Hanya kepada Kristus.
Sebab hanya karena Yesus Kristus kita memperoleh keselamatan. Hanya Kristus saja Injil satu-satunya yang harus terukir dalam kehidupannya kita. Oleh karena itu di Gembala Pusat Yewon Korea, dia mengeluarkan sebuah buku yang berisi tentang berjudul 66 kitab Alkitab. Itu adalah rangkuman dari 66 kitab. Itu sudah ada terjemahan katanya bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia sekarang masih sedang dalam proses. Ini juga pesan penting, bisa saja kita adalah satu-satunya murid yang tersembunyi yang Tuhan panggil. Tujuannya apa? Supaya saat saudara baca, saat saudara merenungkannya, firman itulah yang saudara jadikan sebagai kepunyaan pribadi saudara. Untuk apa? Untuk itu, gereja kita pun melakukan pelatihan dan membangun baptisan ataupun menara di dalam diri kita. Mengapa? Karena dengan demikian kita akan menantang diri untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa luar. Mengapa kita harus membangun diri kita di dalam firman? Supaya apa? Saat kita menghadapi masalah, saat sebuah kasus menimpa saudara, saudara tidak dapat goyah, ataupun ketika hal itu terjadi, saudara tidak lagi lupa untuk memegang Injil. Tetapi apa? Ketika hal itu terjadi, saudara tidak lagi mengalami kekecewaan, kegelisahan, rasa takut, dan juga muncul up and down dalam diri saudara, yang pada akhirnya apa? Patokan hidup saudara bukan pada Injil, tapi pada diri sendiri. Tetapi jika hidup kita dibangun di dalam firman, maka patokan diri kita hanya ada pada firman Tuhan. Dan dengan begitu, kekuatan Injil secara alamiah saudara akan peroleh. Injil yang secara luar biasa akan terukir dalam diri saudara. Jadi orang lain pun akan melihat kehidupannya saudara dan akan merasakan ada perubahan yang berbeda di dalam diri saudara. Amin. Inilah kekuatan rohani, dan kehidupan kita harus di atas kelas yang berbeda, harus mencapai puncak rohani yang terukir di dalam hanya firman Tuhan. Mulailah dengan perenungan firman Tuhan, mulailah dengan perenungan firman mimbar yang saudara terima pada hari ini, dan bangunlah baptisan yang kokoh di dalam hidup saudara, di dalam hati saudara, dan jadilah murid Kristus yang mutlak, yang membangun firman mimbar secara pribadi dalam diri saudara. Amin. Subjudul yang kedua adalah membangun baptisan, membangun menara di ladang saudara. Di ayat 42 sampai 43 mengatakan bahwa ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Amin. Paulus memberitakan Injil di sinagoge atau di bait Allahnya Antioquia. Dia mendapat dua respon. Respon yang pertama adalah orang-orang yang sangat rindu untuk mendengar firman yang selanjutnya. Tetapi ada juga orang-orang yang menentang Injil ini. Dan dapat dilihat bahwa orang-orang yang menentang Injil ini di ayat 45 mengatakan bahwa mereka sangat iri hati, mereka sangat cemburu dan menghujat Paulus dan juga Barnabas. Tetapi lewat orang-orang yang diberkati oleh firman yang Paulus beritakan di hari Sabat selanjutnya, mereka berkumpul kembali untuk mendengar firman yang harus mereka terima lagi. Tetapi orang-orang Yahudi yang tadinya yang cemburu itu, mereka melawan dan menutupi supaya Injil yang Paulus beritakan itu tidak lagi dapat diberitakan.
Tetapi pada saat itu Paulus dan Barnabas dengan mengatakan dengan sangat tegas di ayat 46 sampai 48, tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Jadi dijelaskan bahwa mengapa Injil Allah ini mengarah kepada bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Untuk penyelamatan bangsa-bangsa, awalnya Tuhan memilih apa? Bangsa Israel. Tetapi mereka jatuh kepada apa? Ideologi mereka, pemikiran mereka yang salah. Jadi mereka berkesimpulan, berlagak dan bertindak untuk melawan apa? Dengan keinginan dari Tuhan Allah. Sehingga yang terjadi adalah Tuhan memilih bangsa-bangsa luar. Dan pada akhirnya bagaimana? Apa yang terjadi dengan bangsa tersebut? Mereka harus menjadi budak, mereka harus menjadi tawanan, mereka harus dijajah. Ada 600 juta orang Yahudi yang harus ditindas. Mereka harus menjadi perantau di mana-mana. Sekarang pun mereka pun masih belum menyadari akan hal itu. Orang Yahudi belum dapat mengerti akan Injil, bahkan mereka menolak Injil Yesus Kristus ini. Sedangkan bangsa-bangsa lain, Injil yang mereka tolak oleh orang Yahudi itu diterima oleh mereka. Melalui kasih inilah kita harus menjadi satu untuk mengarah kepada apa? Penginjilan bagi bangsa-bangsa luar. Amin. Dan yang harus kita lakukan adalah Injil ini harus terukir dalam diri saudara. Karena Injil ini memiliki ciri-ciri apa? Dia tidak akan diam. Dia tidak akan berhenti, dan dia tidak akan tetap pada satu tempat. Karena itu di ayat 49 mengatakan bahwa lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Firman yang menjelaskan ciri-ciri Injil itu dengan sangat baik, itu tidak akan pernah berhenti, tidak stuck. Disiarkan sampai ke seluruh daerah secara terus-menerus, secara berkelanjutan, tanpa berhenti. Walaupun Injil ini disiarkan, walaupun ada yang menolak, tetapi Injil akan mengalir seperti air. Yang menolak ya akan rugi diri sendiri, tetapi yang menerimanya yang akan memperoleh berkat dari Allah. Amin. Orang-orang Yahudi, orang kaya pada saat itu, pemerintah saat itu, mereka menjadi satu untuk mengusir Paulus dan Barnabas. Tetapi Paulus dan Barnabas tidak berhenti untuk memberitakan Injil. Itulah ciri-ciri Injil. Mereka terus membangun baptisan yang baru di ladang mereka. Walaupun ada penganiayaan, walaupun mereka harus mengalami banyak tantangan, malah mereka tetap menyiarkan Injil ini. Bahkan ada lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang telah diselamatkan melalui pelayanan mereka. Ada sukacita yang luar biasa mengisi kehidupan jiwa-jiwa di sana. Ada karya Roh Kudus yang berlimpah-limpah di sana. Inilah juga yang harus terjadi dengan pekabaran Injil yang sudah terjadi di Pulau Bali. Secara keseluruhan ada beberapa laporan yang telah disampaikan kepada Pendeta Bella bahwa ada diterima 238 orang yang sudah menjadi percaya melalui penggenapan firman ini. Dan mereka yang ditentukan untuk menerima keselamatan pun menjadi percaya melalui PI kali ini. Dan kita bisa melihat bagaimana penggenapan firman Tuhan di Kisah Para Rasul itu terjadi juga di Pulau Bali ini. Dengan memegang ini pun di mana saudara berada, penggenapan firman Tuhan pasti terjadi atas kehidupannya saudara. Karena itu, mulailah berdoa supaya saudara mengikuti arus penginjilan yang Tuhan
perlihatkan ke dalam diri saudara. Misi yang baru di ladang saudara masing-masing harus dapat ditampakkan. Dengan begitu saudara akan mengerti maksud menjadi penginjil yang menjangkau 237 negara dan 5.000 suku bangsa. Maksudnya adalah saudara dipilih sebagai terang bagi bangsa-bangsa luar. Amin. Mungkin saudara akan berpikir, bagaimana bisa? Karena realitasnya saya pun gak ada apa-apanya. Bagaimana saya bisa menjangkaunya? Oh, emang ini realitas saudara. Tetapi firman Tuhan tidak bisa dibatasi oleh keadaannya saudara. Karena firman Tuhan akan melampaui realitas saudara. Amin. Karena itu peganglah perjanjian dan tantang diri saudara dengan iman. Karena itu jangan lihat keadaan saudara saat ini. Sebab hal ini yang akan membuat saudara tidak akan maju. Tidak akan dapat memegang firman Tuhan. Saudara hanya akan pasrah dan pada akibatnya saudara hidup tanpa ada pengharapan. Saya memberkati seluruh jemaat Karis Yewon supaya melalui firman ini saudara dapat menantang diri. Supaya apa? Memegang firman Tuhan, membangun baptisan dimanapun saudara berada, dimanapun saudara tinggal. Dan saudara memiliki kelas kehidupan yang berbeda. Amin. Sebagai kesimpulan, kadang kita dengan sangat mudah mengekspresikan sesuatu hal yang bagus di matanya kita. Contohnya ketika kita melihat seseorang melakukan pekerjaannya dengan sangat baik, pasti kita katakan, dia sangat luar biasa. Ketika kita memakan suatu makanan, pasti kita bilang, wah makan ini rasanya sangat luar biasa. Ketika kita melihat pemandangan yang indah, kita mengatakan apa? Luar biasa indahnya. Pasti kita selalu seperti itu. Sehingga kata luar biasa ini kita sangat mahir gunakan. Ini artinya apa? Apapun tugas, apapun mandat yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, kita harus jalankan dengan luar biasa. Di tempat kerja saudara, pekerjaan saudara, lingkungan saudara, keluarga saudara. Contoh simpel yang bisa kita lihat juga adalah kita dengan gampang juga menilaikan, wah pendeta ini sangat luar biasa membawakan firman. Wah pengusaha ini sangat luar biasa menjalankan bisnisnya. Karena itu jemaat Karis Yewon harus mulai ingat, di dalam Injil kita juga harus memiliki hal ini. Penginjilan yang kita lakukan, hidup yang kita jalankan hari ini harus dijalankan dengan luar biasa. Di mana ada amanat bagi saudara yang harus saudara jalankan mulai detik ini, mulai saat ini, saat saudara terima firman hari ini. Sesuai dengan panggilan pekerjaan kita masing-masing. Sehingga kita diakui bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Bahwa kita telah menjalankan tugas kita sebagai terang bagi bangsa-bangsa di 237 negara dengan sangat luar biasa. Amin. Saya memberkati saudara di dalam nama Yesus Kristus supaya menjadi saksi pertama di gereja Karis Yewon yang menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur karena firman-Mu yang besar melampaui keadaan kami. Mulai hari ini kami satu hati sepakat berdoa. Kami mau turunkan pemikiran kami dan ideologi kami. Kami mau hanya mengikuti pemikiran Tuhan dan rencana Tuhan. Kami memegang status dan amanat yang baru bahwa kami adalah terang bagi bangsa-bangsa luar. Ukirkan firman ini, genapi firman ini, bantu kami untuk menyadari betapa pentingnya pelatihan, betapa pentingnya dibentuk di dalam gereja. Kami minta supaya kekuatan Tuhan turun atas kami dan kami memegang firman hari ini selama 1 minggu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.